Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Semoga kita semua selalu berada di bawah perlindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya sebelumnya mari kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa menyaksikan video ini. Tidak lupa juga kita mengucapkan salam dan keagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu software, apa saja yang termasuk dalam software pekerjaan teknik seperti yang sudah tertera. Baik, mari kita mulai. Pertama, pengertian software. Software adalah data atau alat yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Software sendiri tidak mempunyai fisik, tapi kita bisa menggunakan dan mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Yang kedua ada fungsi-fungsi software. Setelah membaca penjelasan pada kolom pengertian software, sudah diketahui dengan jelas apa saja fungsi dari software itu. Namun biar lebih jelas, kita sama-sama menyimak ya. Yang pertama ada software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua ada software memiliki fungsi dalam mengatur hardware. Yang ketiga software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain. Yang kelima ada software juga dapat digunakan dalam hal mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer kita semua. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung ke dalam CPU komputer. Sistem operasi mempunyai beberapa jenis, diantaranya ada sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Mari kita bahas satu-satu. Sistem operasi Windows merupakan generasi kedua setelah berhentinya pengembangan sistem operasi DOS. Yang kedua, sistem operasi macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System merupakan sistem operasi eksklusif dan hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS diluncurkan pada tahun 1984 dan pertama kali digunakan untuk komputer Lisa. Sistem operasi Linux merupakan sistem operasi open source yang populer di kalangan masyarakat dunia dengan tingkat kepopulerannya di bawah Windows dan macOS. Jenis software berdasarkan distribusinya. Bahkan saja. Jenis software bukan hanya berdasarkan jenisnya, kita semua juga perlu mengetahui beberapa jenis software yang di bidang distribusinya. Mari kita sama-sama menyimak. Yang pertama ada firmware. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Yang kedua ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Yang ada adware, jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Yang keempat ada open source. Open source merupakan jenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Jenis software yang kelima ada malware. Malware merupakan salah satu jenis software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Contohnya mungkin seperti virus. Yang keenam ada shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh ada spyware. Spyware adalah software yang khusus digunakan untuk dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Ada software yang digunakan pekerja teknik. Baik, software dalam pekerjaan teknik sangat dibutuhkan sebagai alat demonstrasi dan perancangan atau desain. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi yang makin canggih, terdapat beberapa software yang memang dikhususkan untuk pekerja teknik. Antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, AutoCAD. AutoCAD adalah sebuah aplikasi software CAD atau Computer Aided Design dan Drafting untuk menggambar model 2D atau 3D yang dikembangkan oleh Autodesk. Yang kedua ada SolidWorks. SolidWorks adalah software CAD 3D untuk mechanical design yang dikembangkan oleh SolidWorks Corporation yang sekarang sudah diakuisisi oleh Dassault Systèmes SA. SolidWorks biasanya digunakan untuk menggambar sebuah part yang susah jika penggambarannya dalam bentuk 2D. Terkadang ada beberapa part yang lebih mudah dan cepat digambarkan dalam model 3D. Yang ketiga ada
Illustrator. Adobe Illustrator merupakan software grafis berbasis vektor yang dikembangkan oleh Adobe System. Yang keempat ada Adobe Photoshop, adalah software editor grafis buatan Adobe System yang khusus untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek. Software ini bisa digunakan untuk memberikan efek pada sebuah foto, produk, atau part, dan menyeleksi objek produk agar terpisah dari background-nya untuk tujuan presentasi laporan maupun kemudahan tracing pada Adobe. Yang kelima ada Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah sebuah software yang menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagram dan skema-skema yang dibuat oleh Visio Corporation, kemudian diakuisisi oleh Microsoft Corporation pada tahun 2000. Visio biasanya digunakan untuk membuat Operation Process Chart atau OPC. Keenam ada Microsoft Excel, software yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk mengolah data secara otomatis mengikuti perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Hampir semua pekerja teknik menggunakan Microsoft Excel. Ketujuh ada program SAP 2000, merupakan program yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain suatu struktur yang berorientasi objek yang memiliki beberapa kelebihan terutama dalam perancangan struktur baja dan beton. Yang kedelapan ada HECRAS, dikembangkan agar bisa mengakomodasi 4 jenis analisis hidraulik satu dimensi, yaitu analisis profil muka air untuk aliran tetap, analisis profil muka air untuk aliran tidak tetap, analisis sedimen transport atau mobile dengan kondisi batas dapat bergerak, pemodelan kualitas air atau temperatur. Yang kesembilan ada program aplikasi TAPS, merupakan alat bantu sarana dengan fungsi untuk melakukan perhitungan struktur gedung. Yang ke-10 ada Plexis. Plexis itu aplikasi yang diperuntukkan untuk program analisis geoteknik. Dipilih karena dapat menganalisa stabilitas tanah dengan menggunakan metode elemen sehingga dapat menganalisis yang hampir mirip dengan aslinya. 11 atau AutoCAD Civil 3D, Civil 3D, software berbasis komputer yang mempunyai fungsi diantaranya untuk mendesain perencanaan geometrik jalan yang memiliki hasil output berupa gambar rencana dari perencanaan geometrik jalan. Yang kedua adalah yang ke-12 adalah SketchUp, perangkat lunak atau software pemodelan 3D yang mudah digunakan dan memiliki basis data ekstensif model buatan pengguna yang tersedia untuk diunduh. Yang ke-13 adalah 3D Max, software program standar pembuatan modeling, rendering, dan animasi yang berbasis Windows. Yang ke-14 ada Global Mapper, aplikasi software yang membantu kita dalam melakukan pemetaan, bahkan dalam beberapa fungsinya sangat membantu bagi dalam menentukan luasan daerah di aliran sungai hingga perkiraan debit sungai di suatu wilayah. 15 ada State Pro 10 software yang memberikan kemampuan analisis data untuk yang baik untuk ketahanan gedung dan menghindari kerusakan adalah hal utama yang harus diperhatikan. Matrix Laboratory atau MATLAB adalah bahasa dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik, software yang dikembangkan oleh MathWorks. ISIS Proteus merupakan sebuah software simulasi yang sekaligus digunakan untuk mendesain rangkaian PCB dan dilengkapi dengan simulasi PSPCI pada level skematik. Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat dijalankan sebagai media operating system. F11 adalah Sublime Text, adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat dijalankan sebagai media operating system. Microsoft Office merupakan software yang wajib digunakan oleh mahasiswa di setiap jurusan. Yang ke-20 adalah software yang dirancang melakukan analisis statistik. SPSS biasanya digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Software ini dirancang untuk melakukan analisis statistik. SPSS biasa digunakan juga untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan atau analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Yang ke-21 adalah Minitab. Minitab adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Yang kedua, lunak simulasi sejauh lintas platform berfungsi pada Windows, Mac OS, dan Linux. Ini logik digunakan untuk mensimulasikan pasar kompetisi, perawatan kesehatan, manufaktur, rantai pasokan dan logistik, retail, proses bisnis, sosial, dan dinamika ekosistem, pertahanan, proyek, dan manajemen aset, dinamika pejalan, dan lalu lintas jalan, IT, aerospace. Windows QSP merupakan software yang mengandung algoritma problem solving untuk riset operasi dan untuk ilmu manajemen. Yang ke-24 ada Lingo, alat bantu yang didesain untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan riset operasi lainnya seperti pada program linear dan non-linear
quadratically constrained, stochastic, dan optimasi model integral dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Yang ke-25 ada ERP, Enterprise Resource Planning, adalah perangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. XAMPP merupakan perangkat lunak atau free software bebas atau open source yang mendukung untuk banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. XAMPP memiliki fungsi adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau local host. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari materi yang berjudul software-software yang digunakan pekerja teknik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.